Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevin Juri, biasa dipanggil Zudin, NIM A15 2005 03277. Saya berasal dari Universitas Nusantara, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang MDKS tanpa kelaparan. Kalian pernah nggak sih merasakan bagaimana rasanya ketiduran keadaan lapar? Nah, nanti aku akan membahas tentang MDKS tanpa kelaparan pada video kali ini. Oke, apa sih MDKS tanpa kelaparan itu? MDKS 2 atau disebut Zero Hunger merupakan salah satu 17 tujuan MDKS yang dirancang oleh Perikatan Bangsa-Bangsa atau disebut PBB. Tujuan ini berfokus pada upaya mengakhiri kelaparan, memastikan setiap orang memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau, serta meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, SDGs 2 juga mendukung praktik pertanian berkelanjutan agar produksi pangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya praktik pertanian yang berkelanjutan agar produksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, nah masyarakat tuh akan terbantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Melalui tujuan ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat, angka gizi buruk menurun, dan tidak ada lagi orang yang mengalami kelaparan. Nah, dengan adanya rencana tanpa kelaparan ini bisa mengurangi angka-angka tanpa kelaparan di sekitar kita. Selanjutnya ada permasalahan yang terjadi di masyarakat. Di Indonesia, masalah kelaparan tidak selalu disebabkan oleh kurangnya tersediaan makanan, tetapi juga akses terhadap pangan yang belum merata. Contohnya masih ada masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kurangnya berkembang. Nah, daerah-daerah terpencil ini tuh biasanya tuh kebanyakan belum ada akses pangan yang terjangkau, teman-teman. Yang kesulitan memperoleh makanan bergizi dengan harga yang terjangkau. Nah, selain itu, faktor kemiskinan, bencana alam, tingginya angka stunting juga menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Nah, dengan angka-angka stunting seperti itu tuh bisa mempengaruhi angka kelaparan, teman-teman. Di sisi lain, kebiasaan membuang makanan yang masih layak dikonsumsi atau disebut food threats menyebabkan pemborosan yang semakin meningkat. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga dapat berdampak pada kesehatan, pertumbuhan, dan kualitas hidup mereka. Nah, dengan adanya pembuangan makanan yang bisa disebut masih layak dimakan, itu tuh mengakibatkan adanya kesehatan akan berkurang atau pertumbuhnya berkurang dan kualitas hidup tuh mereka berkurang, teman-teman. Jadi kalian jangan buang-buang makanan ya. Dari permasalahan tersebut pasti ada solusinya. Masalah kelaparan dapat dikurangi jika semua ikut berperan. Jadi semua masyarakat yang ada di Indonesia bisa ikut berperan. Kita bisa memulai dari kebiasaan sederhana, contohnya seperti mengambil makanan sesuai kebutuhan agar tidak terbuang. Nah, dengan mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan, contohnya kayak misal porsiku segini, terus kayak makananku segini, jadi kayak biar tidak terbuang makanannya, teman-teman. Terus mengonsumsi makanan bergizi, contohnya makanan bergizi itu ada protein, buah-buahan, sayur-sayuran, seperti itu, teman-teman. Dengan adanya seperti itu, kita tuh mengurangi angka-angka kelaparan serta berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Dengan semisal nih makanan kita sisa, kita bisa berbagi makanan kepada sesama manusia. Selain itu, mendukung hasil pertanian lokal dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi juga merupakan langkah nyata dalam mewujudkan SDGs tanpa kelaparan. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, mari jadi bagian dari perubahan. Mengakhiri kelaparan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan menghargai makanan, mengurangi pemborosan, dan berbagi kepada sesama, kita telah mendukung mewujudkan SDGs 2 tanpa kelaparan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama. Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.